dari yang saya ketahui dari sistem pendidikan para ulama-ulama kita terdahulu, yang pertama yang diajari kepada anak itu adalah adab dan akhlak. Iya, karena dengan adab dan akhlak itulah yang akan memberikan manfaat dari ilmu yang dia punya. Karena hari ini sistem pendidikan sebagian orang tua yang memiliki niat yang baik, yang memiliki niat yang mulia, agar si anak bisa menghafal Al-Quran, agar si anak bisa menghafal hadis, agar si anak mengerti agama dengan segala bab-babnya. Ya, sehingga bab masalah adab, bab masalah akhlak itu tersampingkan. Yang penting sudah berapa juz hafalannya? Oh, sudah sekian juz, sudah sekian juz, sudah sekian juz. Akhirnya anaknya hafal Al-Quran 30 juz tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Tidak akan memberikan pengaruh apa yang dia hafal. Ya, makanya sistem pendidikan orang-orang non-Islam justru mereka mengambil dari Islam. Dari yang saya ketahui, itu pendidikan di Jepang, ya dari SD itu anak-anak itu cuma diajarin bagaimana cara ngantri, ya bagaimana cara punya adab, cara punya akhlak, ya tidak membuli dan lain sebagainya. Setelah nanti SMP baru mereka lebih diberikan materi-materi. Ini kan sebenarnya metode dalam agama kita. Iya, makanya disebutkan orang-orang yang hadir di majelis Imam Ahmad ribuannya, yang lebih banyaknya adalah mendengar, melihat adab dan akhlak Imam Ahmad. Sebagian kecil yang mereka mempelajari fikih dari Imam Ahmad. Ya, makanya tapi alhamdulillah belakangan ini sekolah-sekolah teman-teman dari Ahlus Sunnah sudah mulai sekolah karakter. Jadi ini yang perlu ditanamkan, tidak suka membuli, tidak suka mengejek orang. Ya kalau ada misalnya di sekolah anaknya agak gemuk, atau kulitnya hitam, atau kulitnya keribu, atau misalnya giginya boneng, mohon maaf, ya dididik, nggak boleh membuli, nggak boleh mengejek, ya nggak, ini merupakan ciptaan Allah, ini merupakan apa yang Allah kehendaki pada dirinya. Karena sekolah-sekolah yang sudah dianggap sekolah Islam, bahkan sekolah sunnah, penyakit-penyakit bully ini masih banyak. Tidak sedikit anak-anak tidak mau lagi sekolah karena dia selalu dibully di sekolahnya. Inilah tugas dari para guru dan tugas dari ibu-ibu dan bapak-bapak, tanamkan kepada anak. Ini merupakan akhlak yang sangat jelek membuli ini. Orang kafir saja memerangi ya akhlak ini, apalagi kita sebagai seorang muslim. Disinilah fokus. Lebih baik dia nggak hafal Quran, lebih baik dia hanya hafal 2 juz tapi dia punya akhlak yang baik, daripada dia menghafal 30 juz tapi dia nggak punya akhlak yang baik. Perhatikan nasihat ibunya Imam Malik rahimahullah. Makanya Imam Malik dikenal dengan akhlaknya, kewibawaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, fata'lam min samtihi, belajarlah engkau dari adabnya Imam Malik, akhlaknya Imam Malik sebelum engkau mempelajari hadis dan mempelajari fikih. Jadi saya menasihati diri saya dan juga kepada para ibu-ibu atau juga para teman-teman yang punya sekolah, ini pertama yang diajarkan kepada anak, adab akhlak. Jangan digenjot hafalannya, jangan digenjot hafalan hadisnya. Sudah belajar di pondok misalnya, pulang atau belajar dari pagi sampai siang, sore ngambil lagi guru untuk melancarkan hafalan. Anak-anak itu zamannya zaman main-main. Kita saja sudah tua disuruh belajar kayak gitu bisa stres. Ya Rasulullah SAW di masa kecilnya ini calon nabi, kan begitu. Ketika disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW datang malaikat Jibril untuk membersihkan hati beliau. Disebutkan waktu itu Rasulullah sedang bermain. Ini calon nabi, ini calon rasul. Yang namanya anak-anak ada masa bermain, bukan berarti dilepas bermain-main seperti itu. Ada masanya dia bermain, ada masanya dia belajar. Ya si bapak hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad dia jalan-jalan naik sepeda, goes atau mancing cari hiburan. Anaknya disuruh hafal Quran hari Minggu. Anaknya dicari guru pengajar hafal Quran dari pagi sampai sore. Orang tua aja butuh hiburan. Jadi betul niat kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang menghafal Quran itu baik, tapi harus ada porsinya masing-masing. Ya ada saatnya dia menghafal, ada saatnya dia bermain. Karena ketika anak-anak itu dari semenjak kecil sudah dipaksa untuk belajar, ya masih SD sudah masuk pesantren, coba bayangin. Ya saya sedikit ada cerita, guru saya Syekhuna Syekh Abdullah Mar'i pernah ke Indonesia beliau beberapa kali.
Kemudian beliau datang ke sebuah pesantren, beliau melihat anak-anak kecil umur SD gitu. Ini kata Syekh siapa? Ini santri Ustaz. Santri ya Syekh. Santri kan nginap, kata Syekh. La ilaha illallah. Kurang lebih lah ya. Orang tuanya nggak sayang sama anaknya. Umur SD sudah dimasukin ke pesantren. Anak SD itu perlu dicium, perlu dipeluk-peluk sama ibu sama ayahnya. Ya perlu selalu bersama ayah dan ibunya. Nanti kalau sudah umur SMP atau SMA baru dimasukkan ke pesantren. Jadi jangan salah siasat. Makanya banyak anak-anak dari kecil dia sudah masuk pesantren, ya karena ibunya dan ayahnya pingin menjadi seorang ini seorang itu. Akhirnya masa umur dia sudah 17 tahun, jenuh, bosan, akhirnya udah jadi orang awam. Jadi awam udah, wala sholat, wala semuanya. Ya jadi biarkan si anak bersama orang tua. Ya tetapi tugas ayah dan ibu besar. Ketika anaknya di rumah, dia harus punya waktu dengan anaknya. Nanti sudah tamat SMP baru cari pesantren. Mungkin pesantren nggak perlu jauh-jauh lah. Yang dia bisa datangi setiap Jumat, yang dia bisa berjumpa dengan anaknya setiap Jumat, supaya terus ada komunikasi dengan orang tua, sehingga dia tidak jenuh, tidak dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Taib. Saya tidak mengatakan nggak boleh ya, cuman saya mengatakan banyak kondisi-kondisi anak-anak yang dari kecil dia masuk pesantren yang jauh dari kasih sayang seorang ibu, ketika dia umur sudah 17 tahun dia bosan, dia jenuh.